Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, seluruh pengurus masjid yang saya hormati, jamaah rahimakumullah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita baca Fatihah. Fatihah kita hadiahkan pahalanya untuk ayah, ibu kita, kakak kita, adik kita, sanak famili handai tolan, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Kubur mereka semua dijadikan radhah min riyadil jannah. Kita mudah-mudahan yang hadir selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kita kekuatan iman Islam. Allah berikan taufik dan hidayah, kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang manfaat, sehingga kita mampu untuk selalu menampilkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Bihadhihi niyya ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wal walidayna walil mu'minina amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kedua kali saya bisa hadir untuk silaturahmi dan sama-sama kita mengaji, niat thalabul ilmi dan silaturahim, niat sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita yang kita lakukan di subuh hari ini menjadi catatan terpenting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita masuk dalam doanya Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita yang hadir kuliah subuh, sholat subuh berjamaah, insya Allah dapat masuk kategori di dalam hadis ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi-pagi hari ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemarin kita sempat membuka kajian tentang doa yang kita lakukan antara tasyahud akhir dengan sebelum diucapkannya salam. Apa yang kita lakukan dan doa apa yang kita baca. Ini kita supaya menguatkan dan mengingat kembali. Ya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, itu ada doa yang kita baca. Ketika kita mengusap muka, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada yang kita baca. Apa bacanya Pak kira-kira Pak?
Ada yang ingat? Kemarin saya tanya jamaah di salah satu masjid, apa doa ketika mengusap muka ketika mengucapkan salam, sesudah mengucapkan salam. Kanan salam, salam kanan, salam kiri. Ada yang bilang astagfirullah, ada yang bilang alhamdulillah. Ada doa yang kita diajarkan, tapi juga bukan kemudian menjadi batalnya sholat kita kalau itu nggak dibaca. Ya. Jadi ketika kita mengusap muka ada doanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Ibu-ibu banyak banget ini. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu ya? Apa doanya, Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma idhab anni al-hamma wal husna. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma idhab annil hamma wal husna. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma idhab annil hamma wal husna. Baru kita baca istighfar. Baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya ada dua nih, Pak. Ada dua yang biasa kita dengar di masjid, musola, atau bagaimana kesenangan pribadi yang baca istighfar. Kayak tadi imam kita. Imam suaranya Masya Allah kayak di Madinah, enak banget. Betah kalau sholat di sini kayaknya, enak suaranya. Istighfarnya ada dua biasanya yang kita dapat. Kalau di sini tadi gimana tadi? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini yang pertama. Ada yang kedua versinya yang sering kita juga dapatkan di jamaah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Mana yang biasa kita pakai? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Halo? Sinyalnya ada? Baterainya bagus? Yang pertama. Baik. Apa perbedaan yang pertama tadi istighfar kita dengan istighfar yang kedua? Kalau yang pertama astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wadh-dhunub. Itu istighfarnya buat pribadi saja. Permohonan ampun kepada Allah untuk satu orang pribadi pembacanya. Tidak ada nilai sosial. Hanya minta ampun kepada Allah buat pribadi. Tapi kalau yang kedua, Pak, ada nilai sosial. Dan kita melibatkan orang lain untuk masuk dalam istighfar itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya
wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosa saya. Wali walidayya, ya Allah ampuni juga dosa ayah ibu saya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, ya Allah ampuni juga dosa orang-orang yang punya hubungan hak dengan saya. Siapa kakak saya, siapa adik saya, siapa paman saya, siapa bibi saya, siapa kakek saya, siapa nenek saya, siapa kerabat saya, siapa famili saya, siapa guru-guru saya, siapa tetangga-tetangga saya. Itu ashabil hukuk. Ampunin mereka ya Allah. Baru wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah ampuni juga orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Orang-orang yang pasrahkan diri mereka kepadamu ya Allah. Orang-orang Islam yang di mana? Yang di Cinere. Yang di mana? Yang di Ciganjur. Yang di mana? Yang di Jagakarsa. Yang di mana? Yang di Pasar Minggu. Yang di mana? Yang di Depok. Yang di mana? Yang di Kalimantan. Yang di Sumatera. Yang di Brunei. Yang di Malaysia. Yang di Mekah. Yang di Madinah. Sudan, Syria, Palestina. Semua di mana ada umat Nabi Muhammad yang mereka beriman kepadamu ya Allah. Yang mereka beragama Islam. Ampunin mereka ya Allah. Al-ahya minhum. Yang masih pada hidup ya Allah ampunin. Wal amwat, apalagi yang sudah meninggal dunia. Ini sifat yang kedua, Pak. Jadi ada nilai sosial di situ. Jadi udah dapat dua nih, ya. Pertama tadi asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma idhab anil hamma wal husna. Kita usapin muka. Terus kita baca istighfar. Terserah mau yang pertama, mau yang kedua, atau dua-duanya dibaca juga bagus. Jadi kalau di situ tadi itu kita istighfar yang kedua itu ada bapak kita di situ, ada ibu kita di situ yang kita minta kepada Allah. Makanya ada hadis Pak, sahih. Ada hadis sahih. Itu menceritakan tentang seorang ayah masuk surga dia bingung. Seorang ayah masuk surga bingung. Ibadahnya kurang, ngajinya kurang, puasanya kurang. Pokoknya nggak pantas lah masuk surga. Tapi derajatnya diangkat oleh Allah, dia masuk surga. Diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Apa ini masalahnya? Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Qala anna hadza, dari mana saya bisa masuk surga? Dari mana saya bisa masuk surga? Ibadah saya kurang, ngaji saya kurang, saya sering maksiat, kok bisa masuk surga? Qila, kasih tahu kepada dia, bistighfari waladika laka. Bistighfari waladika laka. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar seorang anak bisa merubah keputusan Allah, mengangkat derajat orang tuanya. Mestinya orang tuanya masuk neraka, tapi dengan sebab istighfar anak, Allah angkat derajatnya, dimasukkan ke surga. Mestinya orang tuanya di alam barzah mendapatkan siksa, dengan sebab istighfar anak, Allah ringankan azabnya. Bisa jadi Allah hilangkan azab kubur itu. Maka penting, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mintalah ampun kepada Allah untuk hamba
untuk dirimu walil mukminin, dan mintalah ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Saudara kita, kakak kita, adik kita, famili kita, kakek kita, nenek kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Itu mereka masuk dalam kategori itu. Jadi istighfar yang kedua jangkauannya lebih luas daripada yang pertama. Baik, sekalian kita lanjut. Kemarin yang kita baca itu idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad min arba'in min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tadi kita baca tuh ketika sembahyang. Ya, ketika kita sembahyang tadi kita baca di akhir tasyahud innaka hamidum majid. Kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kita baca tuh. Saya bilang kemarin kalau anak SMP, untuk anak SMP boleh sampai innaka hamidum majid. Tapi kalau kayak kita nih orang-orang tua, jangan cukup sampai di situ. Lanjutkan doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Ini baca. Termasuk yang kita lanjutkan di sini. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Warwaina fi sahihi Muslim an Ali radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yakunu min akhiri ma yakulun baina tasyahhudi wa taslim Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kalau tadi kan cuma sampai di wa min fitnatil masihid dajjal. Tambahin lagi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah idza qama ila shalah, kalau beliau menunaikan sembahyang, maka yakunu min akhiri ma yakulun baina tasyahhudi wa taslim, maka pada akhir, ya, di akhir bacaan yang dibaca antara tasyahud akhir dan salam, gitu, antara tasyahud akhir dan salam, ya. Tasyahud akhir itu sampai innaka hamidum majid, tapi Rasulullah tidak berhenti sampai innaka hamidum majid. Kemarin falyata'awwad min arba'in, supaya berlindung kepada Allah dari 4 hal. Nah, ada hadis lain yang menambahkan juga bahwa Rasulullah tidak cukup sampai di situ. Beliau menyampaikan supaya kita membaca apa? Permohonan ampun kepada Allah. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini kita baca. Ya, kita baca. Mengapa ini diajarkan oleh Rasulullah? Satu, di antara waktu dan makamnya mustajabud doa, tempat diijabahnya doa,
Itu baina tasyahudil akhir wassalam. Doa yang diijabah. Makomnya makom mustajab. Sa'anya sa'a mustajabah. Di antara itu, antara tasyahud akhir dan salam, itu tempat diijabahnya doa. Makanya diajarkan, mintalah kepada Allah min khairi dunya wal akhirah. Minta itu buat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Jadi ketika kita innaka hamidum majid, jangan sampai di situ berhenti. Kita lanjutin doa. Terserah doanya. Bisa yang ma'thur yang datang dari Rasulullah, bisa juga kita bikin kalimat yang kita bisa. Intinya minta buat kebaikan dunia, buat kebaikan akhirat kita, dan kebaikan agama kita. Kalau yang ma'thur tadi itu, kalau yang ma'thur tadi, yang diajarkan Rasulullah, tadi dua yang kita sampaikan. Ini kita baca, Pak. Ya. Kenapa ini kita baca ini? Bukan berarti kemudian kita nggak baca menjadikan batalnya sholat, enggak. Karena yang dibutuhkan kita nanti adalah ampunan dan rahmat Allah. Ampunan dan rahmat Allah yang kita butuhkan pada saat kita menghadap Allah. Maka diajarkan tadi supaya berlindung pada azab kubur, berlindung dari siksa neraka, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, fitnahnya Masih Dajjal. Maka kita minta kepada Allah, Allah maghfirli ma qaddamtu, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya yang telah lalu. Dari usia balik kita, sampai sekarang, betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Dosa saya banyak, maksiat saya banyak. Ampunin ya Allah, dari usia saya balik sampai sekarang. Wa ma akhartu, dan dosa-dosa saya yang akan datang. Saya masih panjang umur, kau kasih kehidupan buat saya. Ada maksiat di situ, ada dosa di situ. Ampunin ya Allah. Wa ma asrartu, dosa-dosa saya nggak kelihatan, yang orang kagak tahu ya Allah. Ampunin ya Allah. Pak, ada dosa yang mengapa terkadang kita kok masih dimuliakan oleh Allah. Allah tutupin tuh aib kita. Allah tutupin aib, begitu kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah masih sayang kepada kita, Allah tutup itu. Coba. Kalau kita dibuka oleh Allah, betapa Masya Allah. Betapa hinanya kita, Pak. Betapa hinanya kita. Kita banyak dosa. Aib banyak kita lakukan. Tapi Allah tutup mas itu. Bagaimana kalau Allah buka? Dari usia balik sampai sekarang. Coba lihat. Kita alhamdulillah masih Allah kasih hidayah, kekuatan iman. Coba bedakan sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid. Bedakan sembahyang di rumah dengan di masjid. Bedakan ketika kumpul sendiri dengan sendiri. Kalau dengan rame-rame. Ketika sendiri, yang tahu itu kita. Bagus dan tidaknya kita, yang tahu kita pada saat sendirian. Tapi kan kita dalam pengawasan Allah. Dalam penglihatan Allah. Ada CCTV yang melihat kita. Itu yang asrar tuh. Orang lain nggak tahu saya berbuat maksiat. Orang lain nggak tahu tuh saya berkelakuan buruk. Nggak tahu di sekitar saya nih, tetangga saya nggak tahu, saudara saya nggak tahu. Kalau saya maksiatnya jauh di tempat lain, kan gitu. Seandainya itu dibuka oleh Allah, betapa malunya kita. Lihat mereka-mereka yang di TV itu.
yang disebut-sebut mereka yang koruptor. Kan kasihan itu. Aibnya sudah dibuka duluan di dunia. Ditangkap KPK, OTT. Kan kasihan, udah dibuka di dunia. Kenapa? Karena membuat kerusakan. Kenapa? Maksiat, melanggar. Sudah dibukain oleh Allah, betapa dia malu, betapa istrinya malu. Belum anak-anaknya, belum keluarganya, belum tetangganya, belum agamanya dibawa-bawa. Itu kalau sudah dibuka, Pak. Maka kita bersyukur pada Allah. Ditutup aib kita oleh Allah. Kan kita nggak tahu. Kita keluar aja daerah kemana gitu. Kita masuk kan nggak ada yang tahu orang sini. Kan gitu kan ceritanya. Orang ketika korupsi kan gak ada yang tahu tetangganya. Tahu-tahu lalu di TV. Gitu, dibuka. Nah, maka kita minta ampun kepada Allah. Wa ma asrartu. Wa ma alantu, yang saya terang-terangan ya Allah ampunin. Ampunin. Wa ma asraftu. Kesalahan dosa saya ya. Yang banyak begitu. Ampunin. Wa ma anta alamu bimini. Dan dosa apa saya yang kau lebih tahu ya Allah terhadap dosa yang saya lakukan. Antal muqaddim, engkau zat yang terdahulu. Wa antal mu'akhir, engkau zat yang terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali engkau ya Allah. Ampunin kami. Maafkan kesalahan kami. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Makanya apa? Kenapa Nabi Adam itu keluar dari surga? Kenapa iblis laknatullah alaih harus keluar dari surga? Ini kan gara-gara pelanggaran terhadap undang-undang Allah. Maksiat kepada Allah. Bahwa Nabi Adam terjebak oleh persoalan materi ketimbang imateri. Ini sampai jam berapa Pak ini? Ya? Sampai jam berapa panitia? Suruk jam berapa suruknya? Jam 6 kurang? Kopi ada kopi? Air putih mulu. Suruk ya? Baik, berarti 5 menit lagi ya. Sekalian yang saya muliakan, Nabi Adam kenapa keluar dari surga? Ibunda Hawa keluar dari surga karena terjebak oleh persoalan materi, melanggar undang-undang Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah sampaikan kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau di surga ini bersama istrimu. Nabi Adam diperintah oleh Allah bersama istrinya tinggal di surga. Disuruh nikmati berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Tapi kemudian Nabi Adam melanggar undang-undang Allah. Apa pelanggaran undang-undang Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Engkau tinggal di surga bersama istrimu, nikmati fasilitas yang ada di dalam surga, tapi jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini. Jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Seandainya engkau hai Adam bersama istrimu mendekati pohon ini, maka menjadi penyebab engkau termasuk orang yang zalim. Saya mau garis bawahi, Nabi Adam terjebak oleh kata-kata la taqraba hadhihi syajarah. Syajarah itu materi. Syajarah itu materi. Perintah
Allah kepada Nabi Adam untuk tidak mendekati materi adalah imateri. Perintah Allah kepada Adam untuk tidak mendekati materi adalah imateri. Tapi Nabi Adam justru terjebak oleh persoalan materi. Terjebak oleh persoalan materi, konon tidak hanya mendekati pohon, bahkan makan buahnya, itu pelanggaran terhadap undang-undang Allah. Pelanggaran terhadap undang-undang Allah melahirkan dosa. Dosa yang kemudian Nabi Adam harus keluar dari surga. Begitu keluar dari surga, apa katanya? Ternyata hidup di dunia bukan di surga itu tidak menemukan rasa kedamaian, ketentraman, ketenangan batin. Sehingga Nabi Adam ingin kembali kepada Allah. Ingin bersandingan kepada Allah, berdekatan kembali. Lama Pak tobatnya Nabi Adam, diajarin suruh tobat, istighfar. Nah, kita baca tuh doanya tuh. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhallamna anfusana, duhai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya Kau tidak ampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak Kau berikan kasih sayang-Mu pada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Ini tobatnya Nabi Adam lama baru didengar oleh Allah. Lama baru dijabah oleh Allah. Konon ada yang menyatakan 400 tahun lamanya. Setiap hari Rabbana dhallamna, Rabbana dhallamna, Rabbana dhallamna. Lama baru dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Tadi kata-katanya, la taqraba hadhihi syajaraah, jangan kau dekati pohon ini. Ini menunjukkan isyarah, berarti antara khalik dengan makhluk saling berdekatan. Tapi ketika makhluk itu sudah maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka kemudian akhirnya menjauh. Bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Nah, itu kata-kata itu. Tadi jangan kau dekati pohon ini. Sekarang bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Dasarnya bahwa inilah akhirnya bahwa kita, Nabi Adam cuma satu kesalahan, harus keluar dari surga. Bagaimana yang kita setiap hari berjibaku dengan maksiat kepada Allah? Maka dibutuhkan itu istighfar. Nabi saja mendapat jaminan ampunan Allah. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul jannah wan nar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak diciptakan alam dunia, tidak diciptakan surga dan neraka. Tapi Nabi Muhammad masih istighfar, masih minta ampun kepada Allah. Itu memberikan contoh kepada kita betapa banyaknya dosa kita, minta ampun kepada Allah, termasuk di dalam sholat ini, Pak. Dalam sholat ini jangan ditinggal, ada waktu jangan ditinggal. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Kita baca bareng biar masuk di dalam qalbu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu
wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Insyaallah sudah pada hafal, dan ini karena setiap hari kita baca, hanya tadzkirah saling mengingatkan. Mohon maaf lahir dan batin bila banyak kesalahan dan kealfan dalam kajian pada pagi hari ini. Moga-moga semua kita diampuni dosa kita oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberikan kita kekuatan iman Islam, diberikan taufik hidayah, kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan kita dari bala, bencana, malapetaka, fitnah dan dosa. Allah selamatkan kita dari dunia hingga akhirat. Ada anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, yang berbakti pada Allah dan Rasulnya, berbakti pada ayah dan bundanya, menjadi orang yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan agama. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, teristimewa saudara-saudara kita di jalur Gaza. Kemudian juga nih mulai Irak, mulai juga nih di Libanon. Kita doakan saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad, ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada mereka, ya Allah, selamatkan mereka, lindungi mereka, ya Allah. Ya Allah, muliakan umat Nabi Muhammad dimanapun berada, ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada mereka, ya Allah. Bangsa kita ini juga mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhina yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma la tada' lana fi masjidina hadza dhanban illa ghafarta wa la iban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafita wa la dainan illa qadaita wa la tiflan illa rabaita wa aslahta wa la hajatan hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma arzuqna sa'ada fid darain warzuqna ziyaratal haramain warzuqna ziyarah qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi haqqi jadil Hasan wal Husain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.